Adik-adik semua, apa kabarnya? Wah, masih kurang semangat nih. Sekali lagi, adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan loh adik-adik. Kira-kira apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, itu dia adik-adik hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum memulai ibadah sekolah minggu online kita. Baik adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian dengan judul Cuwip 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 Pam Pam Pam. Musik! Adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu walaupun secara online Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu lagi Tuhan. Tolong Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi, kakak mau tes semangat adik-adik dulu. Kita mau tepuk Yesus. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kakak mau tes semangat adik-adik semua. Sudah siap? Oke. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Laskar Kristus, yes. Puji Tuhan, luar biasa. Semangat adik-adik semua. Karena adik-adik semua sudah semangat, sekarang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian big or small, short and tall.
adik-adik, kita akan mengangkat satu buah pujian lagi dengan judul Oh Sukacitaku. Musik. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oke adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, dan sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari adik-adik semua kita bersatu di dalam doa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal ibadah kami Tuhan. Dan sekarang kami mau persembahan, kiranya Tuhan berkati apa yang kami berikan ini, agar persembahan ini dapat berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seperti biasa, adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan amplop untuk persembahannya. Dan adik-adik juga jangan lupa untuk menulis tanggal, bulan, dan juga tahun di amplopnya. Seperti tanggal hari ini yaitu tanggal 21 November tahun 2021. Sambil persembahan dimasukkan ke dalam amplop, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya.
yang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Kita nyanyikan bait yang ketiga, dulu telah dari himpitan. Dulu telah dari himpitan, Dia bebaskan umat-Nya. Habis mendung, Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Baik adik-adik semua, sekarang tiba saatnya untuk kita pisah kelas ya, yaitu di kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan juga kelas besar. Kakak mau berterima kasih juga kepada adik-adik semua yang sudah beribadah pada pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya untuk beribadah online. Selamat beribadah di kelas masing-masing adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kelas besar, ketemu lagi minggu ini dengan Kak Esther. Sekarang kalian pasti sudah siap kan untuk ibadah di kelas besar? Oke, Kak Esther juga yakin Alkitab, buku catatan, dan alat tulis kalian juga sudah siap bersama dengan kalian. Oke adik-adik, sekarang mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kita nyanyikan bersama-sama. Baiklah adik-adik, sekarang mari kita satu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Esther. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, karena kasih dan anugerah yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami mengucap syukur karena kasih-Mu juga kami boleh mengikuti ibadah di kelas besar. Tuhan Yesus yang baik, walaupun kami beribadah tidak saling bertemu pandang, tidak saling bertatap muka, kami yakin dan percaya kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Engkau tetap melawat kami, Engkau tetap mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengikuti ibadah-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian pada firman Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, supaya kami mengerti maksud daripada firman Tuhan, dan firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh memimpin kami, boleh membimbing kami, supaya kami
bertumbuh di dalam karakter Kristus yang kuat. Kami boleh setia menjalani kehidupan ini hanya tetap berpegang teguh kepadamu. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah kami ini, ibadah di kelas besar dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Berkati juga firman-Mu Tuhan, supaya tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Oke sayangku semua, sekarang sebelum Kak Esther bercerita tentang pengantar cerita kita pada minggu ini, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh teman kita, Indah. Silakan Indah. Sekolah minggu dan teman-teman, aku hari ini mau membacakan Alkitab dalam perikop Yoram memperang lawan Moab. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhi tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Pula ia tidak menjauhi Mesa orang Raja Moab adalah seseorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memberikan barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang? Engkau bersama-sama aku berang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan ku. Namun lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tapi sesudah mereka berkeliling 7 hari berjalan, tentara untuk hewan dan mengikuti mereka. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Cia, Kak Esther punya ilustrasi cerita nih. Begini ilustrasinya. Suatu hari seorang ayah menjanjikan sesuatu kepada 2 anak perempuannya. Yang satu namanya Vera, yang satu namanya Lily. Iya, suatu waktu ayahnya berjanji, anak-anak, nanti kalau kalian lulus ujian, Papa akan bawa kita berlibur ke pantai selama 4 hari. Wah, mendengar ayahnya membuat janji kepada anak-anaknya, tentu saja senang dong. Ayahnya berpikir pasti janjinya itu membuat anak-anaknya pasti bakalan senang. Adik-adik tahu nggak? Pada saat ayahnya menjanjikan hal tersebut, si Vera malah mukanya mesem, muram. Kenapa? Dia bilang, ayah, nggak mungkin. Soalnya jangan-jangan pada saat itu nanti mama paling-paling sakit kepala lagi. Terus Lily, aduh dia kan malas belajar, bisa lulus ujian nggak dia ya?
pasti batal deh, nggak mungkin terjadi. Tetapi adik-adik, lain lagi dengan Lili. Lili malah menyambut senang janji ayahnya itu. Hore, ayah, aku senang. Aku janji deh, pokoknya aku belajar yang keras. Pokoknya aku harus bisa lulus ujian. Dan aku juga berdoa supaya mama tidak sakit-sakit lagi. Mama diberi kesehatan, jangan sampai sakit kepala terus. Hore ayah, makasih. Tentu saja ayahnya senang dong, karena Lili begitu semangat. Tetapi ayahnya juga sedih. Kenapa anaknya yang Vera ini kok pesimis? Dia malah sudah mengatakan kalau janjinya itu nggak bakalan terjadi. Nah adik-adik, bagaimana menurut kalian? Apa yang dirasakan seorang ayah pada saat dia melihat respon daripada Vera? Dan bagaimana perasaan seorang ayah tadi saat dia melihat respon daripada Lili? Iya adik-adik, tentu saja pada saat seorang ayah membuat janji, dia ingin sekali anak-anaknya yang mendengarkan janjinya tersebut sangat senang dan percaya akan janji yang disebutkan oleh si ayah tadi. Nah adik-adik, begitu juga dengan cerita kita pada minggu ini adik-adik ya. Bapak kita yang di surga, kalau dia berjanji akan sesuatu, pasti akan ia tepati. Ya, tentu saja merupakan hal yang sangat sulit bagi kita untuk percaya sesuatu itu yang tidak pernah kita lihat dengan kasat mata. Iya enggak? Yang kita lihat dengan mata telanjang aja, kita sering meragukan, apalagi yang tidak pernah kita lihat. Makanya ada tertulis, berbahagialah mereka yang tidak pernah melihat namun percaya. Ya kan? Tetapi ingat ya, kita punya Allah yang luar biasa. Tentu saja Allah ingin kita terus berpengharapan dan percaya akan janji-janjinya. Karena janji Allah itu tidak pernah diingkari sekalipun. Ya sayang ya, kalian harus ingat itu. Tentunya kalian ingat kan cerita Kak Esther minggu lalu ketika Raja Yosafat menyerahkan apa yang akan dia lakukan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa dan dengan cara berdoa. Dan melalui Nabi Aziel, Allah berfirman kepada Yosafat bahwa dia akan menang. Dia akan memenangkan peperangan melawan Bani Amon dan Bani Moab dan dari pegunungan Seir. Ya enggak? Ya kan? Hanya dengan dia percaya kepada Allah. Dia percaya Allah yang akan berperang untuk dia. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan lagi sebuah janji yang diucapkan oleh seorang nabi untuk raja yang lainnya. Nah, tetapi kali ini ada orang yang percaya, tetapi ada juga yang tidak percaya akan janji itu adik-adik. Sama seperti ilustrasi cerita yang Kak Esther bawakan tadi. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada orang ini yang tidak percaya akan janji Allah? Mari kita simak ceritanya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya baik, sehat, dan luar biasa. Adik-adik, pada hari ini Kak Cia mau mengajak adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang cerita seorang raja yang bernama Raja Yoram, yang dimana Raja Yoram ini meragukan belas kasih Allah adik-adik. Tetapi sebelum kita ngomong ke Raja Yoram, Kak Cia mau awali cerita ini dengan sebuah kerajaan yang dimana itu letaknya ada di sebelah utara Israel. Itu adalah kerajaan Aram. Nah, kerajaan Aram ini memiliki seorang raja juga. Rajanya bernama Raja Ben-Hadad. Nah, Raja Ben-Hadad ini sudah lama dan ingin sekali menyerang Israel dan menaklukin Israel. Tetapi tiap kali Tuhan tahu dan Tuhan memberitahukannya
kedatangan rombongan itu kepada seorang nabi, yaitu Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa memberitahukan kepada Raja Yoram, sehingga musuh tidak bisa berbuat apa-apa adik-adik. Tetapi Raja Ben-Hadad ini tidak habis akalnya adik-adik. Ia punya rencana lain, ia punya versi peperangan lain yang mungkin akan ia jalankan dengan pasukannya Raja Aram, yaitu Raja Ben-Hadad ini mengumpulkan pasukan yang lebih banyak, malahan sangat banyak, sehingga mereka akan menyerang secara kelompok adik-adik. Karena saking banyaknya pasukan kerajaan Aram, pasukan itu mengelilingi kota Samaria. Jadi seluruh pasukan itu mengelilingi kota Samaria. Jadi tidak ada orang yang dapat keluar dari kota Samaria tersebut, bahkan masuk ke kota Samaria tersebut adik-adik. Petani-petani di kebun sekitar Samaria pun tidak bisa masuk untuk menjual sayur di pasar kota karena keadaannya yang sangat sulit adik-adik. Dan rakyat-rakyatnya pun mereka hanya makan dari persiapan yang ada di rumah mereka adik-adik. Sehingga suatu saat makanan yang mereka simpan itu bisa habis adik-adik. Nah, di luar kota, orang Aram itu menunggu dengan sabar karena mereka tahu pasti orang yang ada di dalam ini, termasuk Raja Yoram, tidak tahan. Pasti mereka akan kelaparan karena mereka tidak dapat memiliki makanan adik-adik, dan mereka tidak dapat membeli makanan dari petani-petani. Dan akhirnya Raja Ben-Hadad memikirkan bahwa nanti kelama-kelamaan pintu gerbang ini akan terbuka dan mereka akan mengakui kekalahan adik-adik. Itu rencana dari kerajaan Aram yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Ben-Hadad. Di dalam istana, Raja Yoram ini duduk dengan sangat putus asa. Dia memikirkan adik-adik. Dia sudah sering mendengar bagaimana keadaan rakyatnya dan bagaimana keadaan di luar sana. Dia tahu kalau kota Samaria ini lagi dikepung pasukannya sangat banyak, pasukan kerajaan Aram. Dan ia juga tahu penderitaan yang dialami oleh rakyatnya, orang Samaria, adik-adik. Dan ia ingin melihat dengan mata kepalanya langsung bagaimana keadaan rakyatnya pada saat itu. Akhirnya ia memanggil satu orang prajuritnya untuk membantunya dan untuk menemaninya. Mereka sama-sama naik ke atas tembok dan mereka melihat pasukan kerajaan Aram benar-benar mengelilingi kota Samaria tersebut adik-adik. Raja Yoram menyadari penderitaan rakyatnya adik-adik. Walaupun di istana masih cukup makanan buat Raja Yoram dan untuk orang-orang yang ada di istana tersebut. Nah, untuk diketahui sudah lama mereka ini tidak diajarkan untuk menerima pertolongan dari Tuhan adik-adik. Mereka lupa sama Tuhan. Mereka hanya meminta pertolongan kepada raja mereka. Tapi tidak ada satupun yang ingat dengan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Raja Yoram pun tidak mengakui bahwa dia itu lalai akan Tuhan adik-adik. Ia melalaikan perintah-perintah dari Tuhan adik-adik. Dan si Raja Yoram ini juga marah adik-adik kepada seorang nabi bernama Nabi Elisa. Kenapa ya ia marah? Raja Yoram ini mempersalahkan Nabi Elisa karena dulunya kan si Nabi Elisa ini banyak membuat mujizat. Tapi sekarang tidak ada mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa tersebut. Nah, maka dari itu Raja Yoram ini jengkel juga dengan Nabi Elisa, sehingga ia memanggil pasukannya untuk datang membunuh Nabi Elisa dan memenggal kepalanya adik-adik. Karena sampai sekarang
Tuhan belum berbicara kepada mereka, bahkan kepada Nabi Elisa juga adik-adik. Nah, walaupun demikian, Nabi Elisa itu sama adik-adik dengan rakyat-rakyat yang menderita. Ia juga kelaparan adik-adik, sudah mulai tidak ada makanan di tempat itu. Nah, pada saat itu rumah Nabi Elisa itu memang banyak tua-tua Israel yang datang karena di situ seperti markas mereka untuk berdoa kepada Tuhan adik-adik. Bedanya Nabi Elisa dengan rakyat-rakyat yang menderita itu, kalau rakyat-rakyat yang menderita itu mereka hanya nunggu pertolongan dari raja. Tetapi kalau Nabi Elisa ini, dia setiap harinya berdoa dan tidak pernah marah adik-adik, melainkan ia menanti pertolongan dari Tuhan adik-adik. Sehingga pada saat Nabi Elisa ada di rumah dan ada tua-tua Israel, ada sesuatu adik-adik, yaitu pasukan raja tadi sudah sampai di depan pintu rumah Nabi Elisa adik-adik, dan Nabi Elisa menyuruh tua-tua itu untuk menutup pintu. Tetapi saat ia mendengar suara langkah kaki dan dia tuh kenal itu siapa, dia adalah Raja Yoram adik-adik. Dan akhirnya Nabi Elisa menyuruh untuk membuka pintu adik-adik. Dan Nabi Elisa itu bilang, "Hei Elisa, kamu tahu nggak? Malapetaka ini datang dari Tuhan. Jadi untuk apa aku harus percaya kepada Tuhan lagi? Untuk apa aku harus menunggu Tuhan?" Itu kata Raja Yoram adik-adik. Tapi setelah mereka ngomong gitu adik-adik, nah Tuhan berbicara di dalam hati Elisa. Adik-adik tahu nggak apa yang dibicarai oleh Tuhan dan Nabi Elisa pada saat itu? Adik-adik bisa buka Alkitabnya, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. Sudah dapat 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. Ayatnya yang pertama, Kak Cia bacain ya, berbunyi demikian. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukut tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Itu katanya. Maksudnya adalah akan dijual besok tepung dan gandum yang terbaik dengan harga yang murah. Terus raja terdiam adik-adik, heran. Hah? Besok? Sedangkan pasukan aja masih mengepung Samaria. Gimana ada orang yang mau jual dengan harga murah yang terbaik lagi gandumnya? Terus ada seorang perwira adik-adik yang tidak percaya. Bisa baca di pasal yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Lalu ada 4 orang yang mereka itu mempunyai penyakit kusta. Mereka diusir dan sudah tidak dan keluarga mereka tidak lagi memberi mereka makanan. Akhirnya mereka jalan adik-adik, mereka sampai ke depan pintu gerbang dan mereka mau meminta makanan kepada orang-orang atau pasukan kerajaan Aram ini adik-adik. Dan teman yang lain berkata, bagaimana kalau kita minta makanan ke pasukan kerajaan Aram? Mungkin mereka dapat memberi kita sedikit makanan, lumayan untuk kita. Tetapi kalau sebaliknya mereka tidak ingin memberi kita makanan, bahkan membunuh kita, kayaknya nggak apa-apa deh. Lebih baik kita mati karena pasukan kerajaan Aram daripada kita mati kelaparan adik-adik. Jadi mereka bergerak menuju di situ ada perkemahan atau kayak perkumpulan. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Pasukan sudah ada di situ adik-adik. Tapi barang-barang mereka masih ada di situ, baju-baju segala perhiasan. Kira-kira mereka kemana ya? Adik-adik dapat lihatnya lagi di Alkitab, masih yang pasal 7 ya.
Kita baca ayatnya yang kelima dulu. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Selanjutnya, ayat yang ke-6, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Ayatnya yang ke-7, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Jadi ketika orang-orang yang keempat orang sakit kusta itu datang, tidak ada terlihat lagi pasukan dari kerajaan Aram, adik-adik. Hanya melihat sisa-sisa makanan dan banyaknya barang yang ditinggal oleh pasukan kerajaan Aram tersebut. Nah, adik-adik, seperti yang dikatakan di Alkitab, keempat orang kusta pun masuk dan mereka mengambil makanan, minuman, terus masuk dari kemah yang satu, masuk lagi ke kemah yang satunya lagi, mengambil ada emas, ada perak, adik-adik, dan mereka membawanya dan menyembunyikannya, adik-adik. Tetapi ada salah seorang dari keempat itu berkata, katanya, tidak baik nih kalau kita menyimpan semua ini, bagaimana kalau kita kasih tahu ke raja. Dan ayat yang ke-10, mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Dan penjaga-penjaga pintu gerbang itu pun kasih tahu pada Raja Yoram, tetapi Raja Yoram tidak langsung percaya, adik-adik, karena dia berpikir jangan-jangan itu hanya jebakan, adik-adik. Ketika Raja Yoram itu keluar, pintu sudah dibuka dan mereka pun datang untuk menyerang. Itu pemikiran si Raja Yoram, adik-adik. Tetapi pada saat itu dia menyuruh beberapa pasukannya untuk memeriksa adik-adik, dan ternyata benar tidak ada lagi pasukan kerajaan Aram, adik-adik. Jadi akhirnya dia kasih tahu ke raja dan mereka pun, maka akhirnya pintu gerbang pun dibuka, adik-adik. Seperti yang dikatakan di ayat 16, maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai yang dikatakan oleh Nabi Elisa tadi, adik-adik, akhirnya tergenapi, adik-adik. Dan adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Jadi disuruhnya untuk mengawasi pintu gerbang supaya arus keluar masuk penduduk itu bisa rapi, adik-adik. Tetapi karena orang sudah kelaparan, jadi banyak adik-adik bergerombolan sehingga perwira itu, adik-adik, terinjak atau terdorong sehingga diinjak-injak sampai ia meninggal, adik-adik. Dan ia tidak dapat sepersen pun makanan, adik-adik, seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa tadi, adik-adik. Dan demikianlah terjadi kepada orang itu, dan rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Ayat yang ke-20, adik-adik. Baik, adik-adik, itu tadi cerita dari Kak Cia tentang Raja Yoram yang meragukan belas kasih Allah, dan juga tentang bagaimana kota Samaria itu dikepung oleh pasukan dan dikelilingi oleh pasukan dari kerajaan Aram, adik-adik. Dan bagaimana seorang Nabi Elisa itu dia tetap percaya kepada Tuhan, ia tetap berdoa kepada Tuhan meskipun dia juga sama menderitanya, dia juga kelaparan, tetapi dia tidak lupa dengan Allahnya, adik-adik. Nah, dari pelajaran kita minggu ini kita dapat belajar
bahwa kita itu mau dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan yang nggak dimasuk akal dalam otak kita, adik-adik, tetapi kita harus minta pertolongan kepada Tuhan, adik-adik. Jangan pernah meragukan Tuhan, adik-adik. Kita minta belas kasihan kepada Tuhan, adik-adik. Dan juga kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan dapat membantu apapun yang sedang kita alami dalam hidup kita ini, adik-adik. Baik, ini cerita Kak Cia. Sampai bertemu minggu depan. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan adik-adik semua. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Wah, adik-adik, gimana tadi cerita yang dibawakan oleh Kak Cia? Seru kan? Seru dong. Ya, jadi ceritanya itu jangan sampai berlalu begitu saja sayang ya. Begitu banyak hal-hal positif yang bisa kalian petik. Oke sayangku semua, sekarang untuk merespon cerita Alkitab yang baru saja kita dengarkan, mari kita memuji nama Tuhan dengan sebuah lagu. Kak Esther undang kalian berdiri karena nanti kita akan mau pengakuan iman rasuli sayang. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Adik-adik semua, sekarang Kak Esther minta kalian sikap berdiri sempurna. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, sekarang mari kita doa penutup yang akan dipimpin Kak Esther. Dan di akhir doa nanti, Kak Esther harap kalian dari tempat masing-masing bisa mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama ya. Oke, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman yang indah dan luar biasa. Dan kiranya firman-Mu itu menguatkan kami dan membentuk kami supaya kami memiliki karakter Kristus yang kuat dalam diri kami. Dan kami tidak mudah untuk diombang-ambingkan, tetapi kami tetap berpegang teguh hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih juga Tuhan atas orang tua, saudara, teman-teman yang ada di sekitar kami, yang boleh memberikan kami perhatian, yang menyayangi kami, yang mendukung kami dalam segala situasi. Engkau beri mereka kekuatan dan kesehatan ya Bapa. Engkau beri mereka kebahagiaan yang daripada Tuhan saja. Khususnya orang tua kami, mampukan mereka supaya boleh menjadi orang tua yang memberi teladan baik bagi kami anak-anaknya,
supaya mereka boleh menjadi orang tua yang mendidik dan membimbing kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat teman-teman kami yang terdampak banjir. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka saat ini, di tengah-tengah bencana yang mereka hadapi. Engkau hadir, Engkau beri mereka perlindungan, Engkau bantu mereka dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi sekarang. Kami yakin dan percaya bencana banjir yang mereka hadapi saat ini dapat mereka lalui hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk masa depan kami, kehidupan kami di hari-hari ke depannya. Tuhan sertai kami, ajari kami, beri kami roh hikmat, kepintaran, kecerdasan, supaya kami dimampukan untuk menyelesaikan sekolah kami dengan baik. Kami boleh mencapai apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami. Semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa. Berilah kekuatan dan kesehatan bagi mereka, teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Berilah penghiburan bagi mereka, teman-teman kami yang sedang dalam kesedihan. Berilah jalan keluar dan kekuatan bagi mereka, teman-teman kami yang saat ini sedang berbeban berat. Tuhan Yesus, kami percaya, kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Engkau menjaga dan memelihara kami, melindungi kami setiap saat, setiap waktu. Ajari kami Tuhan, hanya untuk berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Tuhan Yesus yang baik, begitu banyak doa, begitu banyak permintaan dan harapan kami yang ada dalam hati dan pikiran kami. Tetapi Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi keinginan kami. Engkau memberikan seturut dan kehendak-Mu. Ajari kami ya Bapa, untuk tetap merendah hati, untuk tetap menebar kasih dalam kehidupan ini, supaya nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Doa kami ini jauh daripada sempurna. Sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan, demikian yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekian dulu ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Esther dan kakak-kakak sekolah minggu lainnya menunggu kalian untuk tetap setia ibadah di minggu depan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
berjalan dalam lembah kekelaman, berlindung